pengennya saya tuh cerai dengan suami, terus gimana caranya ini rumah hasil kamu dan hasil ibu saya. Yang beli saya tapi yang bangun ibu saya. Kamu punya anak 2, gimana caranya rumah ini jangan sampai terjual, kamu gak akan punya apa-apa lagi. Karena memang saya semenjak nikah sama suami yang ketiga itu, saya udah punya mobil dan udah punya rumah. Mobil udah habis dan sekarang terakhir rumah satu-satunya saya. Dihabisin sama Allah. Gitu. Karena riba itu ya Pak Haji. Bukanlah riba, emang riba kan banyak tuh yang pada riba. Semua orang pada riba, udah gak apa-apa dah riba dah. Jangan tuh. Semua penduduk Indonesia riba, coba lo lihat. Iya. Motor cicilan, mobil cicilan, rumah cicilan. Iya. Penduduk Indonesia udah memasyarakat riba, tenang aja. Ya yang utama saya datang ke sini itu saya ingin rumah saya itu jangan sampai terkena lelang, karena lelang tanggal 8 Pak. Ya gampang. Jangan terkena lelang dan pengennya rumah itu masih tetap bisa dimiliki oleh saya. Pasti, kita diajarin. Iya, amin ya robbal alamin. Ibu ada pertanyaan enggak? Sudah itu aja mungkin yang pertama dari saya itu ya, aja. Boleh. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk mempertahankan itu? Ntar dijawab. Yuk Ibu. Siap. Nomor 2. Enggak, nomor 3. Nanya ada pertanyaan enggak? Nomor 3. Kalau enggak ada nomor 4 ada pertanyaan enggak? Assalamualaikum. Kalau enggak ada Pak semuanya Haji. dipulangin dah selesai. Nama saya Sumiatun dari Lampung. Sumiatin dari Lampung? Iya. Ini nomor 2 dari mana? Dari Lampung. Oke. Rombongan. Permasalahan atau selama ini kan saya sudah mengikuti ajaran Pak Haji. Dan saya sudah merasakan walaupun sedikit-sedikit kami sudah merasakan riadoh dari Pak Haji ini. Yaitu kemarin saya kan sempat gini, kebun yang saya garap itu tempat saudara kan mau ditanamin coklat. Jadi kan waktu kemarin kan ditanamin saya jagung. Terus saya ngomong sama bapaknya, Pak coba sih Pak colek-colek di kebun Pak, nanti ditepok-tepok. Terus dibilangin pokoknya saya garap, saya masih garap. Alhamdulillah Pak Haji, besok paginya langsung itu orangnya nelpon, itu nggak usah ditanamin coklat, biarin aja tanam jagung aja. Alhamdulillah manjur doa dari Pak Haji. Oh alhamdulillah. Ya. Terus yang keduanya sore-sore orang Lampung datang kan kebunnya juga masih saya garap di itu tanam jagung. Kok dia ngomong gini, Mbah itu masih ditanamin jagungnya kurang berapa kali lagi nyewanya, kurang 4 kali lagi. Gini Mbah itu sebelahnya kan masih ada itu sedikit, nanti Mbah garap aja itu untuk bonus 4 kali tanam katanya dia. Terus nanti Mbah nanti bisa garap lagi 14 kali tanam lagi. Ya. Alhamdulillah itu semuanya itu berkat dari RDAY yang sudah saya jalankan selama ini. Dan juga ini mohon pencerahan dari Pak Haji karena masih banyak lahan yang belum kelar, jadinya nanti minta segera buat modal lah untuk tanam jagung lagi. Emang butuh berapa? Ya paling sekitar 30-an juta lah. Oh 30 juta ya? Ya. Oke yuk. Terima kasih Pak Haji. Sebelahnya ada pertanyaan enggak? Enggak apa-apa kalau enggak ada, enggak apa-apa kasih sebelahnya. Kalau ada nanya. Dari mana mbaknya? Dari Lampung Pak. Oh iya, kalau enggak ada pertanyaan enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Tati Ulandari dari Lampung. Ya. Saya punya cicilan bank dan rumah saya sekarang disegel Pak. Ya. Karena saya minjem uang bank buat berangkatin suami ke luar negeri. Ternyata sampai sana suami nggak mau tanggung jawab sama cicilan ini. Jadi yang nyicil siapa? Yang nyicil saya potak-panting nyari utangan buat bayar bank. Nggak apa-apa, itu namanya istri yang kreatif. Istri yang produktif. Sekarang lagi dibutuhin sama negeri ini. Jadi suami yang pakai duitnya, istri yang nyicil. Nah, itu emang lagi kita gaung-gaungin lah. Biar ntar diajarin ya. Yuk sebelahnya. Nama saya Muslimah Pak Haji. Dari mana? Dari Curug Tangerang. Curug Tangerang. Tangerang. Oh iya.
Terus mau nanya apa? Saya mau minta izin ke Pak Haji. Udah 2 tahun ini saya jalanin ilmu RDAY di Pak Haji. Testimoninya alhamdulillah banyak. Coba testimoni ilmu apa yang udah terkabul praktekin ilmu RDAY dari Curug Tahun Sukabumi. Tahun lalu saya dimutasi, dapat SK dimutasi ke Palembang. Iya. Tapi kebetulan saya pas ngelihat ilmunya Pak Haji, saya jalanin, saya lakonin, saya praktekin. Alhamdulillah SK itu enggak jadi. Nah, mbaknya meraktekin ilmu RDAY apa tuh? Itu Biar alhamdulillah. SK-nya dibatalin. Alhamdulillah itu. Biar SK-nya dibatalin. Iya, Kan banyak sekarang menteri dicopot. Iya, Ya kan? iya, Gubernur dicopot. iya. Kapolda dicopot. Sampai- Pangdam dicopot. Iya. Bupati dicopot. Nah, biar pada nonton RDAY. Lo meraktekin ilmu kearifan lokal apa? Itu sambil SK colek-colek. lo bisa dicopot. Sambil Bisa colek-colek, batal. sambil tiap hari terus ke muka, ke mulut, ke Bos, dipandu ke bos, nanya badan, bos. ke itu SK-nya jadi nggak ini Pak Haji, muter di situ aja. Akhirnya saya dipindah di BP3 sekarang. Nggak jadi ke Palembang, alhamdulillahnya itu. Nah, ibu meraktekin ilmu Prakteknya. RDAY apa? Coba tanya bos. Prakteknya gimana? Prakteknya sehingga SK-nya batal demi hukum. Iya, itu alhamdulillah saya Baca alhamdulillah. Iya, Berapa? terus aja Terus setiap pokoknya hari. alhamdulillah, Sampai, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. sampai Terus? saking saya takut gitu ya dipindah ke Palembang itu kan jauh. Jauh. Nih yang nonton menteri-menteri pada nonton nih yang pada dicopot kemarin nih. Menteri-menteri pada japri gue nih. Ya, terus Terus itu saya baca Alhamdulillah, sambil- iya terus aja dibaca. Pokoknya jangan sampai pindah gitu. Jangan sampai pindah ke batal terus batal, gitu. batal. Alhamdulillah Berarti terus, gitu. keyakinan. Iya. Sambil diapain? gitu. Dicolek, Saking takut gitu. dicolek, Iya, terus saking takut ditempel ke diusapin ke muka sendiri. sambil ucap. Iya, batal. Pak Simarko SK-nya mau dibatalin nggak? Gitu Pak. Pencopotan menteri, pencopotan Kapolda. Itu Ya, gitu. saking apa Pak Haji, saya takut gitu ke Palembang itu kan jauh gitu. Makanya kebetulan ngeliat itunya Pak Haji gitu. Udah setahun lebih. Akhirnya setiap hari sekarang saya jalanin. Ulangin semua. lagi nih Bu, nih menteri-menteri pada japri saya nih. Kapolda pada japri gue. Coba Akhirnya biar saya- nih, jadi biar diangkat sekarang lagi. Saya kerjanya nggak di Palembang di BP3 maksudnya masih di situ aja gitu. Cuman beda. Jadi Iya, tidak jadi dipindah, iya. tidak Dipindah, jadi pindah tetap pindah. tidak jadi jauh Iya gitu maksudnya. di tempat yang lebih enak Iya, malahan. gitu maksudnya. Yang Iya. dijalanin ibu Iya. ucap selalu Alhamdulillah. alhamdulillah tanpa hitung. Enggak. Terus Terus saja. Jadi setiap Sambil bulak-balik terus aja. sambil Col dicolek, diusapin diusapin ke ke muka. muka, Ke muka sendiri. ke muka sendiri. Jadi buat menteri-menteri kalau pengen dijadiin menteri lagi, mau gak dicolek alat kelamin ibu taruh di mukanya Pak Menteri ya? Mau nih menteri-menterinya pada japri gue menteri-menteri yang pada dicopot. Makanya Buat saya udah bilang ke Pak Haji Kapolda yang Marko, dicopot. udah bilang ke Pak Haji Marko, saya pengen banget ketemu Pak Haji, pengen bilang terima kasih maksudnya Pak Haji. Iya. Gitu. Terus Pokoknya gini Bu, kalau ke RDAY paksain. iya, Sedekah privat paksain. iya. Kalau nggak dipaksain nggak bisa. Iya, iya. Jadi ibu mesti paksain. Kemarin juga Pak Haji, Paksain privat, paksain privat, paksain privat, paksain gitu. kemarin minggu kemarin saya dimotivasi apa namanya gitu ya sama Mbak Pita. Umus mau ikutan enggak yang itu sapi gitu? Iya Mbak gitu. Saya nggak megang duit sama sekali. Bener-bener nggak megang duit. Alhamdulillah Pak Haji, dari 1 juta itu rumah saya akhirnya ada yang kontrak setahun. Wow, Walaupun cuma alhamdulillah. kecil, cuma 12 juta ya. Iya. Tapi kan alhamdulillahnya diganti gitu. Tapi kan langsung. belum tentu semua orang mau sedekah Jumat barokah 1 Iya, juta gitu, potong iya. sapi. Itu makanya saya bilang sama Bapak Gak ada yang mau. Saya pengen Ibu privat. maksain ya? Iya. Wow, iya. luar biasa. Alhamdulillahnya itu 1 tahun Pak di kontraknya rumah saya. Wow, menang banyak ya. Sedekahnya cuma 1 juta, Alhamdulillah, dapatnya iya, Pak 12 Haji, juta. Iya Pak Haji. Wow. Alhamdulillah selama 1 tahun ini banyak testimoninya. Bu, ini tadi ada yang japri saya. Dia mau lihat bentuk alat kelamin ibu sekarang bentuknya kayak apa nih setelah dicolek expired, Pak bolak-balik. Haji. Lonjong, oval, kotak apa bulat? Udah expired, udah menyon. Haji Marco, survei. Ya, jangan. Jangan mundur.
Jangan, gua aja. Terus ini Pak Haji, boleh saya ini lagi Pak Haji? Lanjutlah. Makin lo yang ngomong makin seru. Nih menteri banyak yang pada japri gue nih, menteri-menteri nih. Dulu Presiden japri gue nih. Waktu saya di pondok itu diajarin sama Bu Ustazah suruh baca Quran. Iya. Nah selama ini saya terlena dengan duniawi, dengan dunia gitu. Jadi lupa gitu ya. Baca memang Quran itu baca, tapi paling 1 lembar 2 lembar udah gitu. Jadi enggak ya. Pas inget. Hanya gugurin doang. Iya. Pas lihat YouTube-nya Pak Haji, ya Paksain. saya ingat dulu diajarin sama Ustazah pekerjaan perempuan atau seorang istri yang diridai Allah itu 3 perkara. 1, ngejo, 2, ngaji, 3, ngajegang. 1 apa? 1 apa? Ngejo. Apa tuh ngejo? Masak. Apa? Masak. Masak. Iya. Ngejo masak. Iya, masak. Ngejo. Iya. 2. Ngajegang. Ngajegang. Ngaji dulu. Oh ngaji. Ngaji dulu, baru ngajegang. Ngejegang tuh ngangkongkong. Nah, suami tinggal masukin. Cik, mau lagi. Itu, Papa. Pak, itu yang diajarin dulu waktu di pondok, tapi saya lupa. Bu, itu ngajegang apa nonggeng? Ngajegang Pak. Oh, ngajegang. Apa? Ngajegang apa nungging? Ngangkang atau nungging? Gitu. Nah, jadi saya lupa, padahal dulu di pondok itu udah diajarin. Jadi sekarang saya baru sadar, oh iya Pak Haji ngajarin. Dulu saya juga udah diajarin gitu. Makanya sekarang walaupun gimana tetap diusahakan ngajinya aja, tapi ngajegangnya udah enggak. Ngajegangnya udah enggak Pak Haji. Iya. Soalnya saya hidup sendiri. Gitu. Jadi udah berapa lama alat kelamin ibu nganggur kalau boleh tahu? 4 tahun. 4 tahun. Dulu kan waktu 4 tahun yang lalu kan bentuknya oval. Sekarang bentuknya kayak gimana udah 4 tahun? Udah expired Pak Haji, udah coret. Udah tuwir. Gitu Pak. Emang alat kelamin ada yang tuwir ya? Ada? Alat kelamin ada yang tuwir? Oh ada. Besok coba gua ke lab. Gua mau ke lab. Testimoninya anak saya yang bontot Pak Haji. Coba deketin mic-nya. Testimoninya gimana? Tadinya dia kan mau SMP, Ya. nggak mau di pondok gitu. Saya maunya di pondok. Terus pas saya ngeliat YouTube-nya Pak Haji suruh dilengkahin, saya lengkahin pakai daster Iya. tanpa celana dalam. Tanpa celana dalam, celana tanpa pakai BH. Enggak. Habis sholat gitu kadang-kadang saya buka baju ganti dipakai daster. Iya. Dede sini. Jadi nggak pakai BH kan? Pakai BH pakai. Oh Tapi kenapa celana nggak dalam dicopot? Enggak, pakai. Itu lebih manjur. Tapi alhamdulillah anaknya betah sekarang. Oh betah. Betah di pondok. Pesantren. Malah dia minta sendiri. Malah kalau ibu nggak pakai BH ngelangkain anak, anak itu nanti bisa jadi pengajar di pondok pesantren. Amin, amin, amin. Gitu. Sekarang dia Mata pelajaran tanpa biologi. apa? Tanpa gimana ya? Maksudnya kalau saya jenguk juga nggak boleh lama-lama gitu, nggak boleh lama-lama. Jadi pokoknya dia betah aja. Saya dia ngelihat YouTube-nya Pak Haji, saya praktekin itu. Alhamdulillahnya anak saya itu yang bontot betah, mau gitu. Padahal jauh di pesawahan di sana di Banten sana. Ya. Jauh maksudnya apa ya? Walaupun dia bontot tapi mandiri gitu. Jadi kalau buat anak-anak yang masih sekolah, biar dia betah, biar dia pintar, Iya. biar dia prestasi, dilangkahin sama ibu kandungnya ya. Iya betul. Yang nggak pakai celana dalam. Malah sampai sekarang kalau saya jenguk, saya masih camahin. Oh dicamahin. Masih dicamahin. Nah ini kan teman-teman agak blow on. Dicamahin tuh kayak gimana coba? Ibu coba cerita. Dicamahin Pak. Jadi kalau misalnya udah waktunya mau pulang, saya ke kamar mandi dulu, praktekin apa yang diajarkan Pak Haji. Ngapain di kamar mandi? Usap-usap Pak. Apa yang Kolek-kolek. diusap? Memek. Oh, oke. Saya ituin ke mukanya dia. Jadi biar betah, biar juara, biar seneng, biar happy, biar semua saya ucapin gitu. Jadi anaknya alhamdulillah. Bu, Dia bisa betah. gak ibu camain Haji Marco biar di Jangan. RJ dia betah? Kalau Bisa gak Bu dicamain Haji Marco biar Haji Marco di RJ kalau betah? kalau dicamahin rezekinya kayak Pak Haji Marco nggak apa-apa ya Pak. Menang Cari ikan banyak. Gitu Pak Haji. Eh, Nah, di bawahnya mau pulang mulu. Gue bilang jangan pulang. Tamunya masih ada 6.
Mau pulang. Nanti- Ntar nih ada Nanti orang. lagunya gini, gak mau pulang, maunya di kandang, gak mau pulang, maunya di kandang. Deket beo ya. Itu aja Pak Haji. Pokoknya saya bilang terima kasih sama Pak Haji. Udah hampir setahun lebih. Hampir mau 2 tahun malah. Saya jalanin ilmunya Pak Haji. Bahkan sampai sekarang kalau saya mau berangkat ke kantor itu masih saya camahin diri sendiri. Oke, jadi Masih. camahin mandiri. Iya, ke muka sendiri. Jadi gitu. kan ada bank mandiri. Oke. Hah? Iya. Iya maksudnya ada bank mandiri. Kalau bisa kita camahin Tapi naik udah grade. nggak perlu. Jadi Udah kepala pensiun, divisi. Jadi kepala divisi, naik grade jadi 15. Iya, Naik amin. grade jadi 16. Amin, amin. Yang naik grade jadi 17. Amin, amin. Jadi direktur HC. Amin. Jadi dirutnya BRI Amin, gitu kan. amin, amin. Diremes-remes gitu. Naik grade. Gitu. Cuman ini Pak Haji, saya dari pas saya cerai itu saya kena cacar. Kena cacar. Iya, kena cacar udah hampir 2 tahun lebih. Makanya saya pengen minta restu Pak Haji. Maksudnya untuk saya menjalankan terus ilmunya Pak Haji gitu maksudnya. Pertanyaannya apa kena cacar? Ke dokter udah, di tes darah udah, cuman masih kan jadi numbuhnya tuh ada kadang 5 gitu, ntar sembuh, numbuh lagi. Oh ada gampang. Ibu nggak boleh makan daging ayam. gitu. Oh gitu. Bakso Iya, dibikin dari daging sapi itu ada daging ayamnya. Oh, Jadi gitu. ibu nggak boleh makan bakso. Oh iya iya siap. Nggak boleh makan Siap. kulit ayam. Siap. Nggak boleh makan daging ayam. Nanti kalau udah sembuh baru makan lagi. Karena nanti sembuh. alergi itu. Hah? Ya karena alergi gitu maksudnya. Iya. Jadi Iya, ibu nggak siap. boleh makan daging ayam. Siap. Siap. Ibu nggak boleh makan kulit ayam. Ibu nggak boleh makan bubur ayam. Siap. Ibu nggak boleh makan bakso. 100% bakso. Walaupun dia namanya bakso. Iya. Daging sapi. Campur, Bohong. Pasti campur. ada ayamnya. Iya, campur. Siap. Campur. Nah ibu Iya. nggak boleh. Iya. Nah nanti kalau udah sembuh, ibu boleh makan lagi. Siap. Kalau udah sembuh. Siap. Nah paling lama 99 hari paling lama ibu nggak boleh makan itu. 3 bulanan ya. Ya nanti ibu tiap hari kalau habis mandi digosok seluruh badannya pakai celana dalam yang Siap. bersih. Siap. Kalau mandi setengah jam sebelum mandi, ibu wajib gosok pakai celana dalam yang bekas pakai hari itu. Siap. Udah nanti hilang sembuh. Siap. Ini kan Setelahnya ilmu. baru yang bersih. Ya habis mandi kan mandi. Ya. Udah bersih kan? Ya. Gosoknya pakai celana dalam yang bersih Siap. yang di lemari. Siap. Siap. Nanti kalau mau mandi, misalkan ibu dari pulang kerja mau mandi Siap. malam. Iya. Celana dalam yang ibu pakai dicopot dulu, digosok dulu kira-kira setengah jam baru ibu mandi. Siap. Selama 99 hari. 99 hari. Siap. Itu manjur gak? Beuh, Siap. ini ilmu orang zaman dulu bu. Siap. Ilmu nenek saya dulu. Siap. Kedua, ibu paksain ilmunya RDI harus maksa. Siap. Nggak ada yang nggak maksa, harus Siap. dipaksa, Siap. wajib. Siap. Nggak ada nggak wajib, wajib. Siap. Bangun jam 00 wajib. Senyum pagi wajib. Itu Pak. Mandi kelemahan pagi saya, Pak. wajib. Kelemahan saya nggak bisa senyum, susah senyum. Nanti ibu lihat Siap. pantatnya Haji Marto. Bohong nggak senyum? Bohong nggak senyum? Baru lihat pantatnya doang. Baru lihat pantatnya Haji Marco doang. Ibu pasti Lihat senyum. dompetnya aja Pak Haji. Hah? Lihat dompetnya aja. Dompet. Ya kan pantat juga kayak dompet. Iya, benar-benar. Ada Pak. lipetannya. Siap, Iya. siap. Saya juga ada, bukan cacar sih Bu, itu di pantat itu ada andeng-andeng. Andeng-andeng. Ya kalau nggak percaya lihat. Jangan. Jangan. Jadi ibu wajib bangun jam 00. Siap. Senyumnya wajib. Siap. Tahajudnya wajib. Siap. Baca Qur'annya wajib. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Qur'an wajib. Siap. Sedekah subuhnya harus ke anak yatim kurung. Siap. Wajib. Siap. Kalau ibu nggak ada numpang Sudah RDAY. Pak. Sudah. Sedekah Jumat barokahnya ibu Sudah. wajib. Harus Sudah. ke anak yatim kurung. Kalau Sudah. nggak ada ibu numpang. Saya grupnya Mbak Pita. Iya. Iya. Sholat ba'diyah qobliyahnya Siap. wajib. Siap. Jangan enggak. Jangan subuh doang. Kebanyakan orang subuh doang Iya, kan. siap. Saya maunya habis isya. Siap. Sholat tobatnya wajib. Siap. Terutama yang 18 dari maghrib sampai isya. Siap.
sifat 18 nggak ada. Kalau ibu kerjain, ibu nih semua yang berenam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama yang nonton, saya kasih bonus umroh gratis Desember 2025. Amin, amin, amin ya Allah, amin, amin, Plus amin. bonus gratis Haji Visa Furodah 2026. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, amin ya Allah, amin ya Allah. Berenam nih, berenam. Amin ya Allah. Saya rekomen. Amin. Tapi itu kerjain dulu. Amin. Siap. Gitu. Siap. Saudara bukan. Siap. Temen bukan. Siap. Tetangga bukan. Tapi Siap. mau berangkatin umroh gratis kan nggak Siap. ada. Siap. Paksain ya. Siap. Nah, jadi itu. Kedua. Kenapa sih Pak Haji maksain harus baca Quran? Nenek saya di Jawa Tengah, di Kuto Arjo, di Purworejo, di Suruwoh, Kecamatan Butuh, itu orang paling kaya raya di sana. Nenek saya, kakek saya paling kaya. Setelah saya pelajarin, kudanya banyaknya luar biasa. Kudanya banyak, sapinya banyak, kerbonya banyak. Nah alhamdulillah dari anaknya nenek saya 7. Ibu saya nomor 1. Ada yang nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibu saya nomor 1. Sekarang yang warisin kakek saya, nenek saya. Pak Haji ya. Tuh Pak Haji. kudanya banyak. luar biasa. Beonya Pak pinter banget, Prabowo aja kudanya sama saya banyak saya. Iya. Kemarin kita dapat kuda dari Pak Prabowo, kuda. Barusan dapat 1 tuh ada di yang warnanya coklat. Beonya aja putih. pinter banget ya Pak Haji. Iya. Nah mau saya setelah saya pelajarin, nenek saya tuh hobinya kalau malam bangun, Jam senyum, 6. mandi, sholat tahajud, baca Quran. Siap. Nah coba Bapak dan Ibu. Dan anaknya 7, semuanya jadi orang semua. Subhanallah. Direktur, menteri, semua jadi. Siap. Paling jelek jadi kepala desa. Kalau sekarang kan enggak. Ibu-ibu enggak ada yang baca Quran. HP, Coba mana zaman HP. sekarang ibu-ibu. Enggak ada yang baca Quran. Anaknya di lesin. Les apa? Bimbel atau apa. Enggak bisa. Harus baca Quran mamahnya. Prihatinin buat anaknya. Siap. Jadi mamahnya wajib baca Quran. Nah Siap. ibu saya maunya baca Quran wajib. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud wajib. Sholat badiah qobliyah wajib. Sholat tobat wajib. Siap. Sifat 18 enggak ada. Bisa kan? Harus Pasti bisa. bisa. Kalau bisa. gurunya kaya, muridnya harus kaya. Amin. Amin ya Allah. Amin Kalau ya Allah. gurunya umroh, Amin. muridnya juga harus umroh. Amin. Kalau Amin. gurunya udah berangkat haji, muridnya harus titelnya Amin ya Allah. haji Amin. dong. Amin. Amin. Gimana caranya Pak Haji? Paksain baca Quran. Amin. Jadi baca Quran Siap. bukan untuk gugurin doang, harus baca. Baca Quran, baca Quran wajib. Iya, Mandi kalau jam dulu- 00 wajib. Ibu coba deh. Siap. Ke Pondok Pesantren Suryalaya, Abah Tasik. Anom, Iya. Tasik. Tasik. Iya. Itu jam 00 wajib mandi, Bu. Iya. Orang yang sakit apa tuh? Narkoba. Iya. Dimandiin pakai selang, dipaksa walaupun orang tuanya nangis-nangis nggak mau tahu, algojonya mandiin. Harus mandi jam 00. Nah kita kadang kan itu aliran apa aliran? Nggak ada aliran-aliran lah. Saya maunya pokoknya Bu paksain. Siap. Hadiahnya dong Pak Haji. Ya kan tadi saya umumin. Saya kasih umroh gratis sama haji gratis. Siap. Visa Furoda bareng kita berangkat Amin, bareng. amin, amin. Tapi yang visanya Furoda. Furoda, Jangan iya. yang visanya reguler. Saya nggak Amin. mau. Amin. Travelnya pakai maktur. Berapa sih Pak Haji kalau pakai maktur? Murah. Cuman 1 miliar. Amin. Amin. Oh, Pasti 1 bisa. miliar. Amin. Jadi kalau kita berangkat 400 orang. Kira-kira duitnya berapa? 400 miliar. Ada gak? Ada. Ada. Haji Marco baru cair. 460 miliar. Mantap. Nanti yang urusan Pak Haji Marco. Saya yang promosi. Haji Marco yang... Allah yang jamin Pak Haji. Iya, tapi nanti ibu kan disabdain langsung Amin. sama Amin. saya. Amin. Disembur sama Haji Marco. Haji Marco. Nanti disabdain sama saya, nanti Haji Marco yang nyanyi. Ada Mbah Dukun, kedatangan 6 pasiennya. Ibu ketawa.
Emang ibu kan nonton YouTube, saya suka senyum-senyum. Hah? Senyum ngakak. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Pinjam dulu, pinjam mic-nya. Mic-nya pinjam. Ya, ternyata aslinya lebih seru Pak. Aslinya lebih seru. Iya. Berarti lo gak rugi ya, Iya. maksain privat ya. Ya, Gak rugi. alhamdulillah rezeki banget. Karena kemarin-kemarin kata om saya, jangan kaget kalau nanti katanya Pak Hajinya nanti jorok. Joroknya kenapa om? Nanti celana dalam harus dibalik, BH juga harus dibalik. Tapi kan saya kasih hadiah uang bibit. Yang gak dibalik gak dapet uang bibit. Ayo. Ya, kata saya, serius ini kata saya gitu kan. Ternyata betul banget saya coba harus nonton. Saya nonton terus tuh. Nonton terus RDAY. Alhamdulillah saya kemarin selain jadi guru juga saya sewa-sewain kostum. Dapat uang 4 juta. Jadi akhirnya saya bisa kesini buat privat. Oke. Alhamdulillah. Jadi berarti privat maksain ya? Iya. Sedekah privat Karena saya maksain. pengen tahu banget Bapak betul apa tidak sih sejorok itu dan berhasil gitu. Nyatanya. Berhasil. Wah. Itu maaf ya, saya tadinya unbelievable gitu kan. Jadi ternyata sekarang saya lebih percaya lagi ternyata bener sekocak ini dan sehebat ini. Gitu. Iya. Amazing banget, terima kasih. Bu, ibu kan alhamdulillah buktiin ya. Ini dia dari Lampung, Ya. pemilik pondok pesantren. Iya, Jamaahnya, santrinya banyak, ada Iya. sekitar 300-an orang. iya. Ini aja dia mau tuh meraktekin ilmu RDAI. Padahal kiai. Ah, Betul, ada di fikih. ada gak? Ada. Ada di Pigi? Ada. Oh, ntar lu aja yang Artinya, nerangin ya, lu nerangin. Nah, jadi ini kiai dari Lampung, punya santrinya 300, dia maksain meraktekin ilmu RDAY. Iya. Wow, luar biasa. Karena dia kiai, gua nggak boleh duduk di bawah, karena kan tetap gue hormatin dong kiai. Kalau gua kan SD Impres, masa gue SD Impres di atas, kiai di bawah. Makanya gue bilang, Pak Kiai naik di atas, Pak Kiai. Walaupun dia istilahnya penonton RDAY dari Lampung, tetap gue hormatin, kan dia kiai dah. Nah, jadi dia aja kiai, berani meraktekin ilmu RDAY, dan alhamdulillah 100% hajatnya terkabul. Iya betul. Tinggal satu yang belum, makanya dia kemari. Kurang apa kata dia gitu. Murid saya 100% terkabul. Saya kok udah terkabul tapi satu yang belum terkabul. Kurang apa kata dia. Langsung saya sabdain, kurang ajar. Nah akhirnya kedua, dia juga nanya, kapan saya terkabul? Saya bilang, Allah nggak mau jawab, yang jawab biarin Haji Marco. Kapan kita pasti terkabul. Yakin bisa kebayar utang. Amin. Mungkin lusa atau di lain waktu. Pasti hutang akan terbayar. Yakin hajat akan terkabul. Mungkin lusa atau di hari ini. Amin ya robbal. Sip, tepuk tangan dulu dong. Wow. Oh ya Pak Haji, barusan saya ngorek Pak Haji ya. Pak Haji nggak mau Pak Ustadz ini duduk di bawah. Karena takut telurnya pada retak-retak. Maaf Pak Haji, saya ada pertanyaan. Kemarin info dari om saya katanya harus mandi malamnya itu pakai daun pandan yang Pandan 9 lembar. Nah itu sudah saya laksanakan, mandi pandan 9 lembar dan sholat malamnya udah terlaksana. Alhamdulillah. Ya, makanya alhamdulillah saya dapat rezeki bisa privat ketemu langsung sama Bapak yang luar biasa banget buat saya. Yang super luar biasa, yang tadinya saya nggak percaya sekarang jadi percayanya sangat luar biasa lagi buat saya.
Iya, Terima kasih. kalau Jadi mbaknya menginspirasi buat saya. nggak percaya, mbaknya rugi. Karena sekelas kiai aja dia mau Iya. maksain khusus dari Lampung, privat khusus 10 juta nomor 1 tadi. Nomor berapa sih? Nomor 1 ya. 10 juta nomor 1 tadi. Ya. Kan ada yang nomor 2, nomor 3, ada yang nomor. Nah, mau saya, kita yang bukan titelnya kiai, ngapain mempermasalahkan, ini kan ilmunya Allah. Saya ngomong begini, kalau nggak seizin Allah nggak mungkin. Pastilah udah seizin Allah. Kenapa digibahin? Kenapa dijulitin? Nggak boleh dong. Makanya kan saya tanya, Allah, kenapa tamu RDAY hajatnya lemot? Kenapa tamunya RDAY hajatnya kok lemot? Jawaban Allah satu. Karena tamunya RDAY yang lemot penyebabnya cuma 2 Ji. Apa tuh Allah? Julid sama gibah. Terangin, pinjam mic bentar. Pinjam. Yuk. Terangin. Apa yang diartikan julid di mata Allah, apa yang diartikan gibah di mata Allah? Ya. Jadi julid itu formula kesimpulan kata singkat dari sifat 18 yang ada di depan kita semua itu. Kesimpulan utamanya adalah julid dan gibah. Julid itu arti umumnya adalah nyinyir. Nyinyir itu ngomongin orang, pasti yang diomongi yang negatif. Itu ngomongin orang. Masih lumayan. Kalau nyinyir ke orang, resikonya hanya hubungan orang per orang. Kita dengan teman ngomongi tetangga. Dengan tetangga ngomongi tetangga satunya. Nyinyir. Nah, yang dipersoalkan Pak Haji ini, di samping kita nyinyiri orang lain, nyinyiri siapa yang tidak kita suka, orang nyinyir itu adalah seperti ini. Orang yang nyinyir itu adalah orang yang di dalam hatinya tidak senang kalau orang lain senang. Dan dia menjadi senang kalau orang lain tidak senang. Paham maksudnya? Jadi, Ulangi lagi. Anggap aja ini 6-nya blow on. jadi Ulangin. orang nyinyir itu adalah orang yang senang kalau orang lain itu tidak senang. Jadi kalau orang lain sedih, dia malah senang. Dia menjadi sedih kalau orang lain senang. Ulangi lagi, si blow on. Orang nyinyir itu kalau melihat temannya senang, dia menjadi sedih. Orang nyinyir itu menjadi sedih kalau melihat temannya senang. Orang nyinyir itu kalau melihat temannya sedih, dia senang. Hebat ya? Jadi senang melihat orang sedih. Sedih melihat orang senang. Itu orang nyinyir, orang julid. Hah? SMS. Oh iya, SMS. Biar ingat. Ulangi lagi. Ini si blow on agak bingung. SMS. Sudah lupa tuh SMS karena sudah diganti WhatsApp. Ya. Sudah jarang SMS-nya sudah jarang dipakai. SMS. Senang melihat orang sedih. Sedih melihat orang senang. Kompak. SMS. Senang Melihat orang sedih, sedih melihat orang senang. Sekali lagi kompak. SMS. Senang melihat orang sedih, sedih melihat orang senang. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Itu melihat orang.
yang dimaksud lebih dalam dari Pak Haji adalah kita julid dan nyinyirnya kepada Allah. Orang saja kalau kita nyinyiri, kita julidin, orang tahu kita julidin, orangnya jengkel nggak sama kita? Jengkel. Orangnya jadi murka kepada kita, orangnya jadi marah kepada kita. Apalagi kalau kita julidnya, nyinyirnya kepada Allah. Gimana nyinyirnya kita kepada Allah? Kita seperti itu, merendahkan Allah, menghina Allah, kata Pak Haji. Menghina Allah itu bukan menjelek-jelekan Allah semata. Kita tidak yakin akan takdir Allah, tidak yakin bahwa kita ini akan dikabulkan oleh Allah. Kita ragu-ragu bahwa hajat saya akan terkabul. Kita takut kalau besok tanah kita dilelang. Itu kita termasuk julid. Kita nyinyir kepada Allah. Padahal kita harus berprasangka baik terus kepada Allah. Itu orang yang julid. Nah, yang kedua tadi Pak Haji sampaikan apa? Ghibah. 11-12. Orang ghibah itu Gibah. Kalau gibah mah celana dalam, dihibahkan sama suami. Orang ghibah. Gibah. Ya. Orang ghibah. Ghibah itu bahasa Celana dalam. umum. Bahasa gampangnya itu adalah gosip. Semakin digosok, makin sip. Gosok. Kayak orang ML dimasukin enak. Ghibah ya. Jadi ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain. Kita bicara dengan suami, kita bicara dengan istri, dengan teman, tentang seseorang. Kalau yang kita bicarakan itu benar adanya, kita bicara dia jelek, ya memang jelek. Ya benar Pak ya jelek ya, benar. Itu namanya ghibah. Tapi kalau kita bicarakan tentang orang itu ternyata tidak benar, itu namanya fitnah. Kalau ghibah itu kata Nabi seperti orang yang suka makan bangkai saudaranya. Jadi digerogoti saudaranya sudah meninggal masih dimakan. Kayak Sumanto. Sumantonya madep kemana lihatnya? Sumanto, ya. Susanto. Dwi Susanto. Jadi itu ghibah. Nah, kalau fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan lebih kejam daripada ML. Kan dibunuh, celep. Iya, membunuh. Iya, karena katanya ML itu kita membunuh setan. Membunuh setan ya benar, dibunuh. Dibunuh satu tempat. Ya. Bunuh Yahudi. Yang Pak Haji maksud tadi, ghibah kita kalau sudah bicarakan tetangga, ibu-ibu itu sudah biasa. Yang dimaksud adalah ghibah terhadap diri sendiri pun juga. Ghibah diri sendiri, merendahkan dirinya. Saya kurang apa ya tadi dijawab aja, kurang ajar tadi. Ya, kurang, saya merasa kurang, saya kok tambah sedih. Ini nelangsa ya. Kalau orang Jawa nelongso. Menghibah diri sendiri. Nelongso. Apalagi kita menghibah diri sendiri, menghibahnya kepada Allah. Sama dengan yang tadi. Allah jadi murka.
Dengan orang lain saja kita menjadi penghalang hajat kita terkabul, apalagi kita ghibah kepada Allah. Dalam hati batin merasa Allah tidak adil. Saya kok jadi sengsara seperti ini di usia saya yang sudah Jelita. jelita, Jelang 50 tahun. yang sudah lolita, Lolos 50 tahun. juga masih belum berhasil. Nah, ini kita namanya ghibah kepada Allah. Allah. Nah, ini harus kita buang jauh-jauh. Jangan sampai dua sifat ini yang merupakan kesimpulan rangkuman dari sifat 18. Kenapa sifat ghibah, kebiasaan julid itu menjadi rangkuman ini? Orang ghibah, orang julid itu awalannya berawal dari jengkel. Dengan jengkel, orang pasti mancing jengkel, pasti kepancing jengkel. Akhirnya lama-lama dia juga ngeluh. Tadi kan ngeluh, sedih, murung, gelisah, gundah. Namanya juga ghibah, pasti bawel, pasti cerewet. Orang ghibah, orang julid itu bawaannya cemburu terhadap yang dia lihat, terhadap orang lain. Bawaannya begitu. Orang ghibah itu bawaannya mesti mikir gimana caranya dia bisa bangkrut, gimana caranya dia bisa jatuh. Jangan menyalip. Kok menyalip? Menyalip. Jangan mendahului Oh, oke. saya, jangan melampaui saya. Cemburu. Akhirnya dengan cemburu itu timbul rasa dendam. Pokoknya harus saya jatuhkan. Keprimen carane. Bagaimanapun caranya. Itu orang julid diawali dari suka, ghibah, akhirnya timbul rasa julid, dendamnya luar biasa. Pokoknya harus saya jatuhkan. Ustadz, punten, tadi kan ghibah itu juga sama juga cemburu ya. Jadi ketika tetangganya beli mobil Pajero, dia beli Panadol. Iya, jadi biasanya harusnya Pajero, tapi disingkat sama dia, panas njobon jero. Panadol, obat panas jero. Panas jero. Ada Panas juga kalau di jero. tempat saya, Pajero itu mobilnya pas sesedek di jero. Panas Artinya apa? jero. Muatannya banyak banget kayak angkot. Dendam. Akhirnya orang ghibah, orang julid itu pasti dendam, terus ucapannya jadi ketus. Nggak enak didengar. Ucapannya pasti jelek-jelek, menjatuhkan, nyinyir tadi itu. Bawaannya mukanya pasti suntuk, jutek, dan muka suntuk. Masuk semua dari dua sifat. Apa? Ghibah dan julid. Maka ini harus dibuang jauh-jauh. Buang. Disobek-sobek. Jangan dipelihara. Pelihara. Peli sendiri. Hara sendiri. Jadi pelihara. Peli tahu kan artinya? Alat kelamin laki-laki, bahasa Jawa. Bahasa Jawa alat kelamin laki-laki namanya apa? Peli. 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 Harus dibuang jauh-jauh. Jangan dikoleksi. Suka ada. Siapa ngoleksi peli? Oh, nyindir. Harus Yang dibuang. pertama panjang. Nah, Kedua besar. pendek. Pendek. Ketiga total. Dimension. Tulalit. Belum Pak. Lagi pencarian. Iya, jadi harus dibuang jauh-jauh.
jangan bersemayam di hati kita. Karena kalau ini bersemayam, kata Allah, hidupmu pasti akan rugi. Akan selalu mengalami kerugian. Ada ayatnya emang. Ayatnya ada di surat As-Sam. As-Sams. Wasamsi waduhaha. Ambil langsung di tengahnya. Qad aflaha man zakkaha. Jangan kebalik. Ya, jadi qad pasti, sungguh. Ya Pak Yai. Sungguh, pasti. Di penguat itu. Qad aflaha. Apa Yai? Beruntung. Pasti kamu hidupmu selalu beruntung. Usahamu selalu mujur. Proyekmu selalu menghasilkan uang. Menghasilkan penghasilan. Syaratnya apa? Zakkaha. Bersihkan hatimu. Dari apa bersih hati? Dari sifat-sifat yang 18. Dari ghibah dan julid. Tapi sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Dan pasti sungguh hidupmu akan selalu buntung. Kata Pak Haji, buntung. Kalau untung yang tadi dibersihkan, kalau yang ini buntung, merugi. Apapun yang dilakukan selalu salah, mengalami selalu kemunduran usahanya. Karena apa? Kata Allah, karena kamu dassaha, mengotori hati. Dengan apa kotornya hati? Sifat. Tidak mungkin kotor hati dengan debu, dengan tanah, dengan kotoran-kotoran yang ada di lingkungan kita. Kotorannya adalah sifat-sifat yang jelek. Jadi kuncinya yang disampaikan Pak Haji untuk kita semua saat ini, pendorong, penghantar hajat terkabul yang utama adalah buang jauh-jauh sifat julid, ghibah yang merupakan formula kesimpulan rangkuman dari sifat yang 18. Susah? Enggak, harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Pokoknya kan bonusnya kalau ibu nggak julid sama nggak gibah, kan saya berangkatin umroh gratis. Siap, amin. Oh, bayangin, ibu ngaji di mana dikasih hadiah umroh gratis? Nggak ada. Ya. Ibu ikut pencerahan di mana coba dapat umroh gratis? Nggak ada. Nggak cuman suruh ngaji, cuman meraktekin doang. Iya. Kalau ngaji kan udah kewajiban ibu baca Quran sebagai orang Islam. Tapi gibah nggak boleh. Terutama gibah sama Allah, gibah sama diri sendiri, gibah sama orang lain. Nggak boleh. Nggak boleh julid. Nggak boleh. Haruslah. Ini kan sekarang bulan Oktober, November, Desember. Masa 3 bulan gak bisa ngilangin 2 sifat itu? Bisa. Bisa lah. Mulai hari ini Pak Haji, mulai hari ini kan saya mau Bapak dan Ibu bisa umroh gratis bersama RDAY. Bisa berangkat haji, visa furoda gratis bersama RDAY. Coba ilangin dulu dong julidnya sama gibahnya. Bisa? Bisa. Oke. Pak Kiai pegang mic-nya. Testimoni apa yang udah dipraktekin Mama Pak Kiai, udah nggak usah dipencet, itu bisa ngomong. Enggak, ini agak blow on. Dia kalau ilmu Al-Quran memang canggih, tapi kalau mic dia blow on. Ya, betul. Iya, ya kan? Iya. Kalau agama lo nomor sini bos, agak dempet sama Haji Marco. Iya. Sini. HP aja itu, Sini, Bu. sini. Kalau disuruh Dempet. Nah. apa itu bikin video nggak bisa. Iya. Jadi dia blow on soal ini digital dia soal. Tapi soal alat kelamin dia juara 1. Iya, betul. Kita dengerin testimoni dari Pak Kiai dari Lampung. Tepuk tangan dulu dong. Ayo bos, lo testimoni apa aja yang udah dipraktekin ilmu RDAY, hajat lo banyak terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya minta izin atas
ilmunya RDAY untuk saya amalkan untuk diri saya pribadi, juga untuk para jamaah yang selama ini mengikuti kegiatan di majelis kami. Yang kedua, pada Pak Haji Marco, terima kasih atas ilmu centong uangnya, dan juga semua kru RDAY yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Ini Bu, yang jelas saya itu dari Lampung. Pertama kali saya menyemak YouTube-nya RDAY, saya meraktekin sendiri karena mungkin statusnya saya itu dipanggil ustadz atau kiai, itu banyak tamu. Yang dulu itu semisal kok ada orang kesurupan, ya dibacakan Al-Quran. Kalau setelah kenal RDAY, orang masuk rumah belum diapa-apain, sudah setannya kabur dulu. Sudah kesurupan dulu. Lah ketika kesurupan saya langsung bilang, Mbak, coba kamu colek-colek. Sebelum colek-colek kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Alhamdulillah 9 kali atas izin dan ridho Allah. Karena saya belum pernah datang ke RDAY, belum ada tambahan, dan atas karomah aminnya anak yatim RDAY Kandang Bek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo itu belum. Tapi pun itu udah manjur. Apalagi sudah resmi dapat ijazah. Doa itu bisa diamalkan, artinya diamalkan setelah mengucapkan atas izin dan ridho Allah, ditambah dan atas karomah aminnya doa anak yatim. Lah mbaknya yang kesurupan tadi tak suruh nyolek-nyolek 9 kali, masukkan ke air, suruh minum sendiri, katanya Alhamdulillah Mas, sekarang udah enakan, udah terasa enteng. Tadinya itu bangun nggak bisa Pak Haji, bangun jatuh lagi, bangun jatuh lagi, katanya yang ininya seperti mau dipuntir, ininya ilatnya ditarik, seperti itu. Itu untuk non medisnya. Yang medisnya kan saya itu penggemar RDAY, apapun yang disarankan Pak Haji saya tularkan kepada jamaah. Ada yang penyakit kista, saya sarankan pakai celana dalam suami itu diputer-puter, digosok 99 kali sambil dicentongi, arahnya keluar, pasti sembuh, alhamdulillah sembuh. Yang untuk penyakit ambeien itu dengan cara mandi, senyum, mandi jam 12 pakai 9 daun pandan diikat simpul, terus sholat tobat, sholat tahajud, membaca Al-Quran, udah itu. Pokoknya kalau yang penyakit yang medis-medis itu obatnya seperti sarannya Pak Haji Dwi Susanto, cukup mandi aja itu dirutini, pasti yang medis-medis itu sembuh. Ya kalau mau testimoni itu banyak Pak. Ya apa-apa, ayo banyak. kita dengerin. Itu. Nanti kalau udah selesai kan kamu saya lempar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah pokoknya. Terus ada anak muda ini kan sakit udah, epilepsi, coba cerita sakit epilepsi itu kan udah dibawa ke dokter, suruh berobat 3 tahun, nggak boleh bolong bahasa Jawanya, obatnya, minum obatnya. Udah dilaksanakan, nggak ada perubahan, bahkan ada yang menyarankan coba mungkin kesurupan dipanggilkan ustadz untuk meruqyah, diruqyah pun nggak ada reaksi. Lah setelah ustadznya ditanya, gimana Tat? Apa yang terjadi pada diri anak saya? Anak ibu itu udah bersih, cuma di sekeliling rumahnya itu ada makhluk gaibnya yang nggak kasat mata. Katanya begitu, terus udah diterapi. Tapi ya belum ada perubahan, terus datang ke rumah kami. Terus saya sarankan yang untuk penyakit epilepsi itu, ibunya itu setiap bangun tidur jangan pipis dulu, tapi cebok-cebok, air cebokannya itu ditampung di dalam baskom, nanti disingkirkan. Kalau pipis harus ya, baskom ya.
Ya, Baskom. Kebanyakan tamu RDAY dia ditampungnya di akuarium. Baskom Pak Haji, Baskom. Baskom. Lah setelah itu kalau mau pipis, cawik lah. Yang cawik kedua ini nggak bisa dipakai. Lah air cebokannya yang ini tadi digunakan untuk masak, persis seperti apa yang disarankan Pak Haji. Mau nyayur apa saja pakai itu, tapi diijabkan. Cara mengijabkannya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang jelek-jelek yang ada di dalam diri anak saya, nama bin atas yang jelek-jelek yang ada di dalam diri anak saya itu keluar, baik yang medis atau non medis, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Pertama luar biasa, setelah itu dia drop. Biasanya kejangnya 1 bulan sekali, ini tiap hari kejang. Kayak orang kalau tradisi Jawa itu kayak kesurupan jaranan, semuanya itu Kalau kejang. bahasa Indonesianya tantrum. Tantrum. Lah setelah itu terus kan dia bilang, lah terus sampai kapan Mas? Saya bilang seusianya ibu dan bapak digabungkan, saya bilang gitu. Lah tapi nanti ketika pas anak itu kambuh, ibunya itu ngelangkahin jangan pakai celana dalam, dilangkahin sambil bilang, anakku pasti sehat, penyakit dalam anakku pergi, anakku pasti sembuh, anakku pasti sembuh. Awal mulanya ketika dia itu kambuh, nggak bisa bangun kalau nggak dia sendiri yang bangun. Mau disiram nggak mau bangun Pak Haji. Tapi setelah dilaksanakan langkah-langkah itu, mudah mulai enak dibangunin itu. Itu untuk penyakit epilepsi. Ada juga penyakit OGJG, apa? ODGJ. Nah ini kan penyakit ibu, orang gila nih, sembuh nih sama dia. Ibu 3 ini kan jadi saksi Bu. Nggak cuma testimoni dari saya, tapi nggak ada saksinya. Ini ibu ini 3 saksi, itu keponakan saya sendiri itu divonis oleh dokter nggak bisa lepas seumur hidup dari obat. Faktanya apa? Nggak minum 1 kali, kepalanya kayaknya itu seperti dipukuli pakai palu. Sakit bener itu. Jadi tiap hari harus minum obat. Sakit apa? Sakit ODGJ. Bukan. Alat kelaminnya gondal-gandul. Itu Pak Ji. Tak saya saranin, saya panggil ibunya. Tak suruh colek-colek 9 kali, tak suruh minumin. Anak itu rutin. Pas puncak-puncaknya 9 hari Bu. 9 hari dia itu drop luar biasa. Yang sakit di Lampung, tapi yang ujungnya apa? Dia itu mimpi kayaknya nggak pernah merasakan yang bahagia seperti waktu itu, karena dia mimpi dalam tubuhnya ini kayak ada yang keluar entah apa, tapi arahnya ke lautan yang tak bertepi itu. Setelah itu dia itu merasakan bahagia sampai dia itu nangis, tapi nggak tahu alasannya bahagia karena apa. Pokoknya ceria itu, masih muda itu anak itu. Faktanya dia sama sekali nggak minum obat, udah nggak pernah kambuh lagi, nggak pernah sakit kepala seperti yang sebelum melakukan ilmu kearifan lokal, ilmunya RDAY. Setelah melakukan ilmu kearifan lokal, ilmunya RDAY, pemuda tersebut alhamdulillah sekarang udah merantau kerja lagi di Tangerang sini. Alhamdulillah. Udah kerja. Dulu ibunya nggak ngizinin karena takut nanti kalau di perantauan terjadi apa-apa lagi gitu. Yaitu Bu, sekelumit dari hipertiroid. Hipertiroid itu kakak dari istri saya. Itu kan keluhannya kalau tiap hari itu dadanya kayak bergetar, duk.
nggak kerja apa-apa, itu keringat keluar. Sampai satu hari itu ganti baju bisa 10 kali. Tangannya kayak gini, bergetar. Tremor. Nah, saya bilangin, Mbak, kamu coba pakai celana dalam itu suami kamu. Kan pertama saya gini, Mbak, kalau ML pernah enggak? Istilahnya itu kalau bahasanya oral sex. Kan gitu. Terus, lah Mas dalam agama apa? Boleh. Terus saya tunjukkan, Mbak, kalau dalam agama, hukum oral sex itu terjadi 2 pendapat. Ulama yang pertama mengatakan ketika suami minta untuk oral sex, itu jangan dituruti. Ulama yang kedua, kalau suami yang meminta wajib untuk dituruti. Yang terpenting poinnya apa? Dalam agama Islam nggak ada kata-kata haram melakukan oral sex. Akhirnya dia lakukan. Bos, ini 6 tamu RDAY blow on. Kayak gimana tuh oral sex? Oral sex kayak gimana? Oral sex itu ya mengulum alat kemaluan suaminya, dilakukan selama 9 hari. Pas 9 hari katanya itu kepalanya sakitnya luar biasa. Suaminya pulang kerja. Kan bahasanya manggilnya Bu, wis diobati wae. Kaya sing diomongne Mas Imam. Akhirnya kata suaminya disuruh ngulum alat kemaluannya. Setelah ngulum rasanya itu mau muntah. Ini agak blon kalau ngulum. Yang gampang aja dicerna. Ngemot. 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 Muntah. Nah, itu kan blon. Nah. Dia nggak tahu ngulum. Ngemot. Ngemot Alat kelamin suaminya di mot. Bukan dikunyah. Bukan dikunyah. Saya nggak boleh dikunyah. Tapi di emot. Di mot, Bu, di mot. Mot. Lagunya. Es lilin mah emot. Bukan. Di emot-emot itunya di emot-emot. Ayo di emot sampai pada muncrat. YouTube. Nggak boleh. Iya. Boleh. Nggak boleh. Soalnya ini banget Pak Haji. Jadi Iya. di emot-emot itunya di emot-emot. Pasti ibu bapaknya pada suka ngemot. Udah itu ya. Takut. Lanjut. Pas 9 Bapak kali emot. si perempuan itu kan ngerasain sakit yang luar biasa. Setelah itu dibikinin obat oleh suaminya sendiri. Setelah itu merasa enak. Hari-hari berikutnya dia kalau pagi biasanya nggak bisa nyapu-nyapu depan rumah, samping rumah nggak bisa. Setelah itu merasa kok enak, badannya mulai enak, tenaganya mulai ada. Dia berani coba nyapu-nyapu, cuci baju. Sebelum melakukan ilmu RDAY, itu seperti seorang ratu. Nggak pernah nyuci, nggak pernah masak, pokoknya saya gitu. Akhirnya dia alhamdulillah sekarang normal seperti seorang wanita utuhnya. Seperti seorang wanita yang ahli ngemot. Ya, tuh. Jadi setelah sembuh itu bisa melakukan sumur, dapur, kasur. Ya, wah, sempurna ya. Bahkan dia bilang yang tadinya tangannya ini getar sendiri, nggak untuk megang apa-apa. Setelah itu dia terasa bertenaga. Yang 1 hari bisa ganti pakaian 10 kali, dia keringatnya udah terkendali. Keringat keluar, tapi keringat yang keluar karena dia itu kerja. Itu. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya. Nama sama dari mana? Assalamualaikum Nama. Pak Haji untuk semuanya. Nama saya Mariana dari Brebes tapi tinggal di Ciledug. Tinggal di Ciledug. Kesini sama siapa Mariana? Sama tetangga. Oke. Saya ngumpet-ngumpet dari suami karena suaminya galak. Oke. Pertanyaannya. Pertanyaannya kan. Gimana cara naklukin suami yang galak?
Ya, Gimana caranya naklukin suami yang pelit? ya betul. Oke, Jadi- Pak Kiai, jawab Pak Kiai. Ini ahlinya yang udah ditaklukin sama istrinya. Kiai yang sudah ditaklukkan sama istrinya akan menjawab. Ya, Nama- yang dilakukan itu tetap saya nggak keluar dari konsep ajarannya dari RDAY. RDAY. Tak sarankan untuk perempuan ketika suaminya itu kurang seperti yang kita harapkan, galak atau pelit, ibunya colek-colek. Sebelum colek-colek itu baca passwordnya, kata Pak Haji. Passwordnya, Bismillahirrahmanirrahim. pinnya. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala pasti wajib ada ya. Subhanahu wa ta'ala dan karomah amin doanya anak yatim kandang embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, pasti suami saya manut nurut katut, enggak bersikap keras kepada saya kalau suami galak. Kalau pelit tinggal ditambahin manut nurut katut royal sama saya. Itu yang kami praktekkan ketika di Lampung sama jamaah. Boleh satu lagi Pak Haji. Boleh lah. Kan akibat suami pelit, akibat suami galak, saya kan takut ya. Kebetulan itu kan suami yang kedua kali ya. Terus kebetulan saya Suami juga- yang kedua. Iya, Suami yang pertama anaknya berapa? 3. Suami yang kedua 3. 3. Iya. Jadi 6. Iya, terus kalau anak dari suami saya bawa semua 3-3-nya kan gitu. Jadi 9. 6 kan 6. Anak ibu Anak-anak kan saya- nikah sama suami yang pertama. Iya 3. 3. Terus Ibu nikah lagi sama suami yang kedua. belum punya anak, belum dapet. Oh belum. Belum, tapi saya suami saya bawa anak juga 3 gitu. Oke. Jadi 6. Cuman kan karena dia galak, pelit. Udah berapa egois, tahun nikah? Jalan 5 tahun. 5 tahun. Tapi belum punya anak. Belum. Tapi ML tiap hari. Hampir. Karena kan orang galak biasanya kan begitu. Gimana? Harus nuruti apa kata dia gitu. Minta tiap malam ayo gitu. Kalau nolak digalak gitu kan. Oh jadi dia minta ML tiap hari. Ya kadang-kadang gitu. Ibu layanin? Saya layanin walaupun saya rasa takut gitu ya. Mulut ibu takut tapi alat kelamin bawah nggak takut. Kan karena akibat suami galak, saya punya anak juga 3 ya. Akhirnya saya dicurhat ya Pak Haji. Nggak apa-apa curhat. Mama Dede. Mama Dede. Curhat. Acara Mama Dede malam hari. Curhat. Terus kan suami saya bilang gitu yang kedua, namanya ke anak tiri ya, kadang-kadang dia kalau beli bakso karena sayangnya sama saya doang, beli baksonya 1, anak saya pada ngeliatin gitu ya. Saya sedih gitu. Terus pokoknya sering lah bawa jajanan, gorengan yang dibeliin cuma saya doang, anak saya kan enggak. Nah akhirnya saya di situ punya pikiran gimana ya caranya biar saya dapat duit gitu, biar anak-anak saya juga ikut makan kalau saya diberi makan sama suami gitu. Akhirnya saya jualan gitu sembako di pasar. Cuman saya modalnya ngutang gitu ke bank dengan modal nekat itu. Suami saya nggak tahu karena saya takut mau bilang ya gitu. Akhirnya saya nekat pinjam uang dari bank 200 juta buat modal jualan. Udah berjalan 3 tahun, tapi lama habis buat bayar bank utang itunya, modalnya tuh. Akhirnya banknya baru berjalan 20 kali, nggak kebayar, pinjam rentenir. Akhirnya kok lama kelibet utang saya. Saya mikirin anak bagaimana, nanti makannya, sekolahnya, sedangkan punya bapak tiri pelit gitu. Punya bapak tiri galak gitu, kadang mukulin anak saya, kadang saya juga suka dipukul gitu sama suami ya. Ini saya kesini juga ngumpet. Suami mukulnya pakai tangan ke ibu atau dia mukulnya pakai alat kelaminnya suami ke ibu? Kadang-kadang ngejedotin ke tembok gitu. Ke anak saya semuanya gitu. Alat kelamin suami dijedotin ke alat kelamin ibu? Iya dijedotin juga. Kalau lagi dia Ditusuk, baik. Bo. Jelep, bles, selep, bles, selep, bles. Nah, terus kata tetangga saya,
kamu suka dengerin RDAY apa tuh? RDAY. Enggak, saya bilang, yang mana tuh? Ada di YouTube, kata gitu kan. Akhirnya saya nonton sekali tuh. Tapi kok aneh yang begini-begini. Udah kalau penasaran mangkat aja, kata sama aku yuk bareng, kata tetangga tuh. Terus 2 minggu yang lalu saya kesini dengan modal uang 200.000 emang bisa. Kamu punya motor kan? Punya saya. Ya udah mangkat aja, yang penting ada bensin, gak usah mikirin aku beli rokok lah, ngasih duit lah. Ayo mangkat, kata tetangga saya gitu. Akhirnya mangkat saya ke sini tuh, alhamdulillah 200.000 bisa bolak-balik gitu Pak Haji. Bisa juga sedekah walaupun sedikit gitu. Nah akhirnya saya ikut sholat, kan saya nginep tuh pulangnya habis subuh. Ikut sholat malam Senin tuh sama anak-anak yatim ya. Nah habis sholat tuh tiba-tiba suami saya ngasih duit, kan habis gajian, biasanya kalau gajian nggak pernah dikasih. Tiba-tiba dia ngasih duit ke saya tuh suami saya. Katanya nih duit udah gajian, katanya disimpan, tapi besok kalau bayar kios nggak mau tahu ya, kan saya bilangnya ya nggak mau tahu, yang penting nih duit kasih gitu. Nah uangnya tuh sama saya buat bayar hutang gitu. Saya mikirin nanti kalau bayar kios pakai apa ya gitu. Ngasih Uangnya berapa pakai dia bayar kemarin hutang. terakhir? Kemarin 2 minggu yang lalu yang waktu itu kasih 6 juta ke saya. Tapi karena utangnya lebih banyak dari 6 juta, habis juga buat utang. Iya. Nah terus tadi juga tuh hari Sabtu ya gajian 2 minggu sekali. Saya ngajak teman saya lagi. Kemarin walaupun gak ketemu Pak Haji, cuman sholat ikut dengan anak yatim, dia ada inisiatif ngasih duit ke saya tanpa dipinta gitu, ada perubahan. Ayo ke sono lagi, saya gitu kan. Tapi duitnya nggak ada gitu. Kebetulan tengah hari tiba-tiba suami nelpon, Bu katanya gitu, punya uang receh nggak ya? Lupa nggak nukerin, kan kalau 2 minggu sekali gajian gitu Pak Haji. Suka nukerin uang receh buat gajian anak-anak buahnya itu. Kebetulan suami saya mandor proyek gitu. Akhirnya tiba-tiba saya ke sono nganterin duit receh tuh 300.000. Saya dari semalam sholat kepengen ke sini gitu, pengen ke sini. Suami saya tiba-tiba, nih duit katanya 2 juta gitu. Kok sesuai dengan harapan saya yang katanya privat 2 juta gitu. Saya nggak doanya gitu, dapat duit 2 juta biar saya ketemu Pak Haji, biar curhat, biar dapat solusi gitu. Tiba-tiba suami saya ngasih duit 2 juta tadi siang tuh, jam 12 siang. Akhirnya saya mangkat lagi ke Lembang, kan di Lembang teman saya. Kata saya, ke emak gitu, Mak, suami saya ngasih duit 2 juta nih. Tapi katanya sih buat 2 minggu, tapi yang penting saya dikasih duit. Saya pengen ke Bogor, ke Pak Haji yang kemarin ke sono. Boleh nggak pinjam suami emak buat ngebonceng saya sih gitu. Sama anak saya tuh yang kecil di bawah. Kata emak yang nasihat saya, karena kan dia tahu suami saya galak. Ntar suamimu tahu bagaimana? Tuh saya ntar diomel-omelin kamu pergi dengan suami saya. Udah ntar lah gimana, ntar lah. Yang penting saya mangkat, mumpung ada kesempatan, mumpung ada uangnya nih 2 juta saya gitu kan. Akhirnya saya mangkat, mohon sama suaminya si emak itu. Akhirnya diantar ke sini tuh. Alhamdulillah nyampe ke sini, alhamdulillah ketemu sama Pak Haji gitu. Bisa curhat gitu. Bisa tahu ilmu. Tadi ibu juga waktu nunggu di ruang itu curhat nih, kalau ilmu Pak Haji begini-begini dijalankan supaya suaminya sayang, suaminya nggak pelit gitu, biar utang-utangmu kebayar gitu kan. Nah, saya penasaran lagi, saya pengen curhat langsung sama Pak Haji biar saya yakin, tambah yakin gitu. Sekarang alhamdulillah udah ketemu gitu Pak Haji. Walaupun deg-degan ya. Baru pertama kali megang. Ibu deg-degan, saya ngaceng. Ibu deg-degan, saya ngaceng dari tadi tahu. Gampang lah. Jadi gini, kalau ibu mau naklukin suami, biar suaminya royal, biar suaminya nggak pelit, nggak galak, sayang, perhatian. Biar saya bisa terbuka ke suami, nggak ngumpet-ngumpet, nggak jadi istri pembohong Pak Haji. Ya betul. Ibu nggak minta aja nanti suami udah ngasih ibu royal. Caranya satu, taklukin suami dengan baca Al-Quran. Jadi ibu taklukin suami dengan baca Al-Quran. Karena saya Bu, begini-gini ditaklukin sama istri saya dengan baca Al-Quran. Tiap malam, saya kalau pulang pasti istri saya lagi baca Quran. Pasti lagi baca Quran. Saya takluk sama dia. Dia nggak ngomong apa-apa.
Saya kasih aja duit 50 juta. Saya kasih aja duit 10 juta. Saya kasih aja duit 5 juta. Saya kasih aja. Harusnya kan saya tanya. Harusnya kan dia nanya dulu. Papa besok mau beli ini. Papa besok bayar ini. Enggak tuh. Kasih aja udah. Nah coba ibu taklukin dengan baca Al-Quran. Kedua dengan ilmu RDAY gimmick-gimmick yang tadi Pak Kiai ajarin. Pak Ustadz. Ibu cebok alat kelamin ibu nanti buat masak nasi buat makan dia. Atau buat minum dia, bikin kopi dia sambil ngaduk, sambil ngomong. Nama bin Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDI Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Nama suami saya bin Nurut Manut Katut Royal. Gitu. Apa yang belum saya minta dikasih. Apa yang belum minta saya kasih gitu. Jadi tahu-tahu nanti suami ibu ngasih 10 juta. Tahu-tahu suami ibu ngasih 5 juta. Tahu-tahu suami ibu ngasih 50 juta. Tahu-tahu suami ibu ngasih gitu. Bu, caranya cuman begitu doang. Kayak tadi pagi. Tadi pagi saya ketemu tamu sampai pagi. Sampai jam 2, sampai jam 1, setengah 2. Otomatis saya bangunnya siang dong. Istri saya cuma colek-colek. Papa, anterin mama mau gak? Saya nggak jawab ABC. Iya tuh bu. Padahal saya biasanya kan, oh iya hari ini kan ada peripat. Ini kan hari Sabtu, ini. Enggak tuh, iya. Udah jalan tadi. Nah mau saya coba ibu taklukin. Karena saya juga ditaklukin begitu. Nah ibu coba taklukin. Semua sama Pak Haji. 1000% suami takluk kalau istrinya baca Quran. Jangankan suami, debt collector pun takluk. Nah coba ibu baca Quran. Begitu. Biar debt collector nanti yang nalangin cicilan ibu. Emang ada? Ada. Jadi kalau debt collector datang, ibu copot celana dalam ibu, kasih celana dalamnya ke debt collector. Mending kalau kabur dari isinya gimana? Langsung debt collectornya pingsan bu. Karena menghirup udara pegunungan. Jadi ibu taklukin suami dengan baca Al-Quran. Bu, zaman dulu, zaman nenek saya, itu nenek saya hobinya baca Quran. Dan semua orang di Indonesia baca Quran. Dulu semua yang Islam, yang non Islam ya baca Alkitab, baca itulah. Itu semuanya bu anaknya sukses. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi pangdam, ada yang jadi kapolda. Anaknya nggak satu loh bu. 11, 12, 17, 15. Jadi semua. Nah sekarang ibu coba lihat deh. Tidak ada orang yang anaknya segitu banyak. Dan rata-rata bu orang dulu lahirnya normal. Kalau kita kan enggak, anak 1 sesar, anak 2 sesar, anak 3 sesar. Janganlah kalau bisa normal. Pak Haji kalau normal kan besar Pak Haji. Nanti alat kelamin bisa rapat sendiri bu. Kok Pak Haji tahu? Kan saya ahlinya alat kelamin. Jadi rapat sendiri bu, tenang aja. Termasuk ilmu buat bayar utang supaya pada lunas juga Baca seperti Quran, itu ya Pak? baca Quran. Ibu baca Quran. Karena saya setiap hari dikejar-kejar sales kan sembako. Baca Quran. Terus Baca rentenir, Bank BRI udah telat 2 bulan. Terus kios udah 3 bulan lagi harus bayar. Baca Quran. Karena istri saya juga punya utang. Yang lunasin saya. Karena dia baca Quran. Jadi baca Quran. Baca Quran. Nanti gimmick-gimmicknya nyusul. Jadi baca Quran itu dibikin kewajiban untuk semua masalah. Untuk semua problem. Kalau ibu udah kredit nggak apa-apa, jangan disalahin. Kan udah kredit, udah tanda tangan. Udah diterusin aja, pokoknya cicilan kebayar dah. Jangan bilang, duh nanti gimana ngelunasin ini. Jangan, cicil dulu. Nanti lunas, tenang aja. Yang penting baca Quran. Baca Quran, baca Quran, dan baca Quran. Kedua,
paksain ibu sedekah subuh jangan bolong. Buat batalin biar malaikat tidak doain ibu yang jelek. Kenapa ibu terpuruk? Karena ibu sedekah subuhnya nggak ada. Berapa aja. Tapi jangan minta 10 miliar ya. Kan sedekahnya masih kecil. Hanya buat batalin aja dulu. Bebas mau berapa ibu? Mau 50.000 per hari. Mau 100.000 per hari. Itu wajib. Pak Haji aku bisa 10.000. Nggak apa-apa buat batalin dulu. Tapi kalau kita bisa 50.000, 50.000. Kalau bisa 100.000, 100.000. Saya nggak ada Pak Haji, adanya 5.000. Ya udah kerjain daripada enggak. Batalin dulu. Terangin. Malaikat apa doanya? Iya, penekanan Pak Haji yang menakutkan doanya terakhir malaikat. tadi yang Menakutkan. terakhir. Minimal untuk memblok malaikat yang doanya jelek ini tidak berdoa kepada kita yang tidak sedekah. Karena malaikat hadir dua, satu melihat yang sedekah, satu melihat yang tidak sedekah. Minimal yang doa orang yang tidak sedekah ini tidak kena kepada kita. Karena doanya dahsyat. Allah lenyapkan, binasakan, bangkrutkan toko yang tidak mau sedekah ini. Mereka yang tidak mau sedekah didoain malaikat untuk dibangkrutkan. Ini jangan sampai sempat berdoa malaikat ini. Maka kita doa malaikat yang satunya yang kita minta dengan sedekah. Apa doanya? Allah ganti sedekah hambamu yang ini. Lipat gandakan hartanya. Perbanyak rezekinya yang barokah. Kapan berhasilnya dan berapa nilai yang kita hajatkan, ya bergantung pada ibadah dan sedekah kita. Gasnya, injakannya kan beda. Jadi kalau sedekahnya sedikit, nginjeknya juga sedikit, nggak wes. CC-nya kecil, lajunya lambat. Tapi kalau sedekahnya besar, banyak, maka lajunya juga cepat. Terkabulnya jadi lebih cepat. Maka Baji nekankan tadi jangan sedekahnya 5.000, 10.000, 50.000, hajatnya 10 miliar. Jangan. Jadi sesuaikan. Disesuaiin aja. Sesuaiin. Minimal umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Itu aja dulu. Jangan langsung jeret 10 miliar. Jadi namanya proses. Bertahap. Nanti kalau ibu udah sedekahnya udah gede, baru ibu boleh istilahnya tanting. Nah, 10 miliar gitu. Tamu RDI kan enggak. Sedekah subuhnya 100.000, hajatnya cair 10 miliar. Enggak mungkin. Kok enggak mungkin Pak Haji? Malu lah. Orang sedekahnya cuma 100.000. 100.000 ya umur panjang dulu lah. Rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Nah ibu coba batalin dulu. Sedekah subuhnya wajib. Supaya malaikat tidak mendoakan ibu bangkrutkan. Nah kalau dia udah doain. Dan doanya malaikat tuh nggak pernah gagal Bu. Doanya malaikat nggak pernah gagal. Makanya hampir 100% tamu RDAY yang sampai hari ini tidak terkabul. Karena dia tidak pernah sedekah subuh. Hampir tidak pernah sedekah subuh. Kalaupun dia udah sedekah subuh. Dianya langsung nantang Allah. Mana saya udah sedekah subuh. Kata Allah kan buat nutupin aib loh. Emang aib lo gak ditutup? Iya Allah ditutup. Ya udah jangan banyak cincong. Gue tutup dulu aib lo. Baru nanti gue kabulin. Mau gue kabulin aib lo dibuka? Gak mau. Ya udah jangan banyak bacot. Nah maksud saya ibu tutup dulu tuh doanya malaikat. Biar dia tidak doanya negatif ke ibu. Jadi sedekah subuh wajib. Wajib. Nanti kalau sedekah yang cair 10 miliar dihajar di sedekah Jumat Barokah. Jadi ibu setiap Jumat Barokah wajib sedekah buat ngabulin yang 10 miliar. Kalau sedekah subuh itu udah kewajiban biar nanti malaikat nggak doain ibu. Bisa?
Insya Allah bisa. Harus ya. bisa. Bisa ya. Bu, ini Pak Kiai jauh-jauh dari Lampung. Jauh-jauh Harus dari bisa. Lampung, belum pernah kenal RDAY, tapi dia udah meraktekin ilmu RDAY. Dia kasih semua pasien-pasiennya. Namanya air asinan. Bukan air yasinan ya. Air asinan. Air asinan. Suruh bikin sendiri. Nih, dikasih arahan sama dia. Alhamdulillah tamunya 100% terkabul. Makanya tadi tamu-tamu saya dari Lampung, kalau saya mau berobat ke Pak Kiai, ada gak nomor HP-nya? Ntar aja Pak Kiai yang nyebutin namanya. Boleh, boleh lah, maksudnya gak boleh. Mumpung dia sekelas Kiai gitu loh. Nah, ibu juga harus pasti. Bisa? Pasti. Lo gak mimpi loh. Hari ini yang privat tuh 2, 3, 4, 5, 6. Saya kasih uang bibit gratis 3 lembar. Saya kasih uang bibit gratis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya kasih uang bibit gratis. Mana ada saya bagiin. Lagi satu lagi, kan saya kesini nggak pamit ya. Ntar pulang saya diomelin, takut. Kenapa nggak praktekin ilmunya RDAY? Colek alat kelamin, taruh di muka. Colek alat kelamin, taruh di muka. Suami saya sayang, suami saya nurut, suami saya patuh, suami saya royal, suami saya nidurin saya, suami saya noblos saya, suami saya ngobel saya gitu. Ah? Kan ibu belum praktekin ilmu RDAY. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwono, remes. Taruh di muka. Remes taruh di muka. Kalau ibu gak percaya, saksinya Pak Kiai, Ustadz, Bondas, Haji Marco, saya, ibu sekarang buka celana dalam ibu, remes sekarang. Saya tungguin. Saya sabdain. Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen. Kalau udah perah nggak bisa, mesti banyak air. Mesti banyak air kalau perah, karena kalau pulen udah enak dah dikerjain. Jadi, ya, oke, mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya. Pertanyaan dari saya, seandainya tadi kan saya dengar untuk apa orang anak itu pengen soleh gitu kan. Jadi harus ada orang tua ibunya khususnya melangkahi anaknya tanpa memakai celana dalam dan BH-nya dibalik gitu kan. Nah, seandainya orang tuanya sudah tidak ada ibunya, tantenya bagaimana? boleh. Oh, boleh. Omnya boleh. Tetangganya boleh. Iya. Siapapun boleh. Ya. Siapapun boleh. Karena alat kelamin itu buat kemana-mana manjur. Yang penting dia mereknya masih ori. Gitu. Jadi mereknya masih ori. Satu itu, keduanya saya juga ini saya udah ikhlas aja apapun yang akan terjadi ke depan. Karena yang jelas ibu saya itu kesini, teteh nanti ketemu Pak Haji bilang kamu lupakan suami kamu. Nah itu jadi intinya bercerai lah mungkin ya gitu ya, udah pasti udah suami kamu gak bertanggung jawab, kamu begini, udah gimana? Nah itu bagaimana solusinya Pak Haji? Jawab dulu pertanyaan saya. Ya. Di punggung ibu, Ya. di punggung ibu dari leher sampai pantat, Ya. ada tai lalatnya apa enggak? Ada. Nah itu repot. Kalau ada tai lalatnya. Ya sama, ya. Jadi perempuan pantang ada tai lalatnya di punggung. Misalkan ibu nikah lagi nih yang keempat. Begitu lagi lakinya bertingkah lagi. Gitu. Ibu nikah lagi nih yang kelima. Suaminya bertingkah lagi. Sampai nikah ke 10 kali. Bahkan ke 20 kali semuanya bertingkah. Karena ibu udah ada tai lalatnya di punggung. Nah kalau mau ibu tai lalatnya itu nggak jadi bala, ada tolakannya gitu. Tapi nggak mungkin diterangin sekarang karena sekarang udah jam 11. Saya menerangin bisa 3 jam. Ibu paksain bisa privat khusus nanti diajarin.
cara menaklukkan tai lalat di punggung supaya nggak jadi kawin cerai atau kawin mati. Tuh, kedua, tidak boleh perempuan, ibu-ibu yang punya anak belum nikahin anak berani bangun kuburan atau batu nisan kuburan orang tuanya, nggak boleh. Balasannya nanti dia tidak akan punya rumah. Yang ada dia ngontrak lagi. Contoh, dia punya 6 bersaudara, dia anak nomor 5. Nomor 1 punya perusahaan. Nomor 2 punya keluarga. Nomor 3 punya rumah. Pokoknya rumah. Nomor bontot pun nomor 6 punya rumah. Dia nomor 5 nggak akan punya rumah sampai mati. Padahal dia dapat rumah, ada warisan dari orang tuanya. Jadi dia gantiin duitnya. Itunya kakak deh. Tapi nggak bakal. Kenapa nggak bakal? Herannya rumahnya serem. Ada gondronya. Ada jinnya, ada kuntilanaknya. Dan akhirnya dia ngontrak. Pindah, ngontrak lagi. Iya. Kedua, kawin sama suami yang pertama cerai. Kawin sama suami yang kedua cerai. Dia langgeng kawin sama yang ketiga yang sekarang. Kenapa langgeng? Karena dia yang ketiga suaminya adalah tamunya RDAY. Jadi dia ada tolak balaknya. Tinggal dia belum punya rumah. Nanti diajarin. Gampang. Ketiga, orang yang belum nikahin anak nggak boleh bangun rumah. Kalau dia bangun rumah nggak boleh. Atau mugar rumah nggak boleh. Pasti hutangnya nggak akan lunas. Udah lunas utang lagi. Tapi ada tolak balanya nggak? Ada. Semua ada tolak balanya. Itu kan bala. Pasti ada tolakannya. Ibaratnya kalau bapak dan ibu pernah sekolah, ujian. Pada saat soalnya datang ke kelas, berbarengan sama apa? Kunci jawaban. Jadi soal, kunci jawabannya ada. Nggak pernah soal datang, kuncinya nggak datang, nggak pernah. Nah, gimana caranya biar kita tahu kuncinya? Kita harus dekat sama gurunya, kepala sekolahnya. Akhirnya kan bocor tuh kunci-kunci jawabannya. Jadi kita jawabnya gampang. Nah, coba ibu dekat sama Allah. Dengan cara apa? Baca Al-Quran. Biar tahu jawabannya. Memang kita ada masalah, tapi jawabannya udah ada. Tenang aja. Coba ibu deh, lihat anak-anak yang dulu sekolah atau ibu pernah sekolah. Pada saat ujian, soalnya datang, kunci jawabannya juga datang. Tidak pernah soal tidak dibarengi sama kunci. Nah kalau bisa sebelum ujian kuncinya udah bocor dulu. Nah itu tugas saya tuh. Makanya saya nilainya bagus mulu. Enggak lah itu ilmu zaman dulu ya. Jangan dibahas. Pokoknya kuncinya aman baca ya, Quran. Pak Haji nanti tanggal 8 ini saya agak-agak sedikit inget lagi nih. Tanggal 8 itu. Tanah rumah kan dilelang itu kan. Kan ibu belum meremas alat kelamin ibu. Oh ya siap. Remas dulu dong. Siap. Remas. Usap di wajah ibu. Tidak ada pembelinya. Ya. Atau rumah ibu diremas alat kelamin ibu taruh di tembok. Ya. Tidak ada pembelinya. Tidak ada yang minat. Pasti nggak ada pembeli nanti minat. Pak Haji, gue nggak mau nyolek-nyolek. Kelamaan, gue mau yang cespleng. Gimana caranya? Gampang. Copot alat kelamin ibu, tempelin di tembok. Bohong ada yang beli. Ya betul? Pada lari. Ini rumah apa? Rumah alat kelamin. Oke? Siap. Mail, duduk di tengah sini Il, promosi Il. Mail mana Mail? Oh ya, promosi Il. Ya. Hah? Kenapa? Belum dapat jodoh. Oh dicolek, remes. Sini Il, promosi Il. Colek remes. Yuk. Ini namanya Mail Travel. Lampung. Jalur Sumatera. Mail Travel.
Teman-teman bisa ikut di grupnya Mail Travel. Kebetulan Mail Travel hajatnya hampir 100% hajatnya terkabul. Amin, amin. Nah, amin, Bapak amin. dan Ibu nanti bisa tanya-tanya Mail Travel. Ayo Mail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mail Travel, alhamdulillah malam ini bisa bertahajud bersama anak-anak yatim RDAY yang nyampainya tamu-tamu dari Palembang, dari Pringsewu, Lampung, ya, yang di pedalaman. Alhamdulillah ya Pak Ustadz, jalannya yang luar biasa. Alhamdulillah bisa nyampe sini, bisa ketemu anak-anak yatim dan ketemu Pak Haji dan bisa ijab di atas kuda dan bisa ke Bolong. Jadi Bapak Ibu semua yang dari wilayah Sumatera, Palembang, Jambi yang mau ikut bersama Mail Travel bisa hubungi di nomor 0877 8002 8001. Jadi Mail Travel selalu membawa tamu-tamu rumah doa anak yatim yang dari wilayah Jambi, Palembang. Itu kadang dari pedalaman Pak Mail selalu menjemput. Jadi ibu yang sepuh minta dijemput, kami jemput alhamdulillah. Karena ada yang dari Palembang itu udah sepuh banget. Alhamdulillah udah sampai sini saking senangnya. Dia tadi ijab di atas kuda juga, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu paksain bisa ikut ijab bersama anak-anak yatim, kurung dan umroh. Pasti semua Bapak Ibu hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya bangun malamnya baca Al-Qur'an, mandi malam itu juga dan sedekah subuh. Paksain bisa sedekah potong sapi ya. Alhamdulillah Bapak ini kemarin Pak Ustadz baru kenal sekali. Alhamdulillah langsung karena udah mempraktekin semua apa yang dipraktekin. Alhamdulillah 100% terkabul ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah Pak Mail saya keluarga 4 saya sedekah potong sapi semua. Alhamdulillah saya laksanakan langsung saya kirimkan. Karena Pak Haji dia kemarin kalau Pak Mail ini nggak mau saya harus ke Pak Mail dulu. Enggak, harus langsung ke Pak Haji. Terpaksa Pak. Saya langsung, udah Tata Emin Pak, ini udah masuk. Aku bilang gitu, 4 orang potong sapi. Alhamdulillah Pak Ustadz tamu-tamunya di sana ini udah nggak taunya udah lumayan banyak Pak Haji meraktekin ilmu RDAY. Dia mohon maaf Pak saya udah meraktek, nggak apa-apa, itu memang udah luar biasa. Luar biasa Bapak Ustadz. Udah menerangin tamu-tamu yang di sana, yang di Pringsewu. Alhamdulillah, itu kan dari pedalaman Pak. Luar biasa jalannya juga. Waktu kemarin aku bilang bahasa Lampung, Bapak, udah bisa Lampung. Ya ini. Rumah kita sampingnya itu udah Pinjemin mic-nya. kebetulan Bu, rumah kita itu paling pinggir. Sehabis rumah kita itu maju lagi udah nggak ada rumah, itu Hutan. perkebunan karet jagung. Jadi rumah kita paling pinggir. Paling pinggir. Tapi jamaahnya banyak. Banyak, Masuk alhamdulillah. dari luar masuk ke situ. Jamaahnya banyak. Iya. Pasiennya banyak. Banyak, Yang berobat alhamdulillah. kalau malam. Iya banyak. Nah, sekalian Bapak pegang mic. Kalau ada tamu RDAY yang sakit, kalau berobat ke RDAY jauh, pengen berobat ke Bapak, mencari air asinan, bisa hubungi di HP nomor berapa? Kiai blow on. Betul Pak, nggak hafal. Duit dia hafal. Iya. Nomor HP dia nggak hafal. Kasih tahu El. Ya, nih. Bukain El. Lo blow on-nya jangan ditunjukin. Kosong 812 71 95 1271. Betul. Ya. Nih Pak Ustadz. Ya, Coba bisa. baca sendiri. Bisa kan lo baca? Baca nggak bisa lagi. Bukan Pak Mail. Ih, Pak Ustadz. Sama aja ini salahnya. Yang satunya ya. Blow on ketemu si blow on. Blow on. Duduknya satu bangku, jejer. Si blow on. 08 87. Ah. Ya. Ya.
0887 4791 2799. Ulangi lagi, belon. 0 Tuh dia keluar boloon. 0887 0887 4791 2799. Sekali lagi. Pelan-pelan. 0887 47 91 2799. Oke, jadi Ustadz Pringsewu. Pak Kiai ini di Pringsewu, dia buka praktek air asinan. Bukan air yasinan ya. Jangan salah, air asinan. Dan banyak pasien-pasiennya yang udah sembuh. Orang gila, bahasanya orang sakit DGJ. Sembuh. Hipertensi sembuh. Epilepsi sembuh. Hipertiroid sembuh. Dan yang terakhir yang saya sangat takjub, alat kelaminnya nggak ngaceng, langsung ambles. Pak Kiai ya. Lo promosi lagi. Ya Bapak Ibu ya yang dari Palembang, Jambi, Pekanbaru yang mau ikut bersama Mail Travel bisa hubungi di nomor 0877 8002 8001. Kelebihannya ikut Mail Travel, Pak Mail selalu memandu tamu-tamunya dan selalu bisa ketemu langsung dengan Pak Haji. Pasti bisa privat. Bisa privat dan bisa ijab yatim kurung dan umroh. Ya. Dan pasti bisa ijab di atas punggung kuda. Punggung kuda. Dan bisa pasti ngobrol sama kuda si bolong. Ya. Bedanya kelebihan travel Mail, dia pasti tamunya ikut travel bisa privat kayak gini. Ya, bisa barengan. Pasti bisa privat kayak Pak Ustadz nih, Pak Kiai tadi yang 10 juta. Pasti bisa ijab kabul sama anak yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud. Ya. Pasti bisa ijab di atas punggung kuda. Pasti bisa ngobrol sama kuda si bolong. Ya, betul? Betul. Coba promosinya, kalau ikut travel Mail, promosinya dapat apa? Alhamdulillah yang ikut dengan Mail Travel selalu kami arahkan, kami pandu. Ayo Bapak Ibu, itu dibolong di atas di sana. Dan siapa yang mau ijab di atas kuda, saya arahin. Suruh naik silakan, yang mau dengan sedekah 100.000 keliling 5 kali untuk ijab kabulnya. Dan kita kalau mau yang sedekah potong sapi kami arahkan, ijab bersama anak-anak yatim saya arahkan semua. Selalu kita pandu. Dan setiap mandi malam Bapak Ibu semua, Mail Travel selalu membangunkan grup kami yang ikut RDAY. Jadi setiap malam jam 00 selalu kita ngasih aba-aba untuk bangun malam. Minimal kalau ibu minimal kalau bapak nggak bisa bangun, minimal ngaceng dulu. Biar itu bisa tandanya bangun, ya. Kalau bisa. Jadi dan dari wilayah Jawa yang dari Surabaya, dari Kebumen, Jogja, Mail Travel juga bisa untuk mengarahkan untuk ke rumah doa anak yatim. Yang dari Surabaya, dari Jogja bisa hubungi nomor Pak Mail. Titik kumpulnya kita ada di Sleman ya. Titik kumpulnya kita ada di Sleman, ada alhamdulillah ada untuk transit di situ. Jadi kita yang dari Surabaya kita bisa ngumpul di Sleman, nanti kita berangkat dari Jogja, Bantul bareng ke sini ke rumah doa anak yatim. Kita selalu pandu ya. Jadi Bapak Ibu yang dari daerah Jawa, daerah Cilacap, Kebumen, Jogja ya dan sekitarnya bisa hubungi nomor Pak Mail di 0877 8002 8001 Mail Travel Lampung, Sumatera ya. Pasti yang ikut Mail Travel pasti terkabul semua hajat-hajatnya. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bos, kasih uangnya ke Pak Kiai biar Kiai yang bagiin 3 lembar.
Uang bibit ibu-ibu semuanya dapat semua dari saya gratis ya. Karena yang gratis-gratis cepat terkabul. Saya nggak setuju nuker-nuker, nggak mau saya nuker, maunya gratis. Ya, di tempat Pak Haji nggak ada tukar-tukar uang tuh, dikasih gratis ya. Kasih gratis. Kasih gratis, nggak tukar-tukaran nggak. Dulu nggak kan ada travel, GG travel, mesti nuker, enggak dari saya gratis. Gratis dari Pak Haji itu gratis, nggak ada yang namanya. Pak, Bapak di sini aja, Di biar sini. pada datang ke Bapak salaman sini. Nah, Bapak sini. Bapak salaman. Gitu. Dari dulu kita juga nggak pernah yang namanya dikasih duit untuk bibit, nggak ada tukar-tukar, langsung dikasih. Jadi Pak Haji nggak pernah yang namanya nuker ke Pak Haji, nggak ada. Yang manjur gratis. Gratis itu. Kan ibu juga pada saat melayani suami kan ibu langsung dibayar kontan kan? Rasanya, iya. Rasanya dibayar kontan kan gratis kan? Kok Pak Haji tahu pengalamannya Pak Mail? Ya, juga nggak betul. tahu. Bener apa enggak? Betul. Lupa bayar. Emangnya alat kelamin gue milik negara. Jadi Ibu ambil dua uang bibit. Ayo Bu, ambil boleh, sini, Bu. Ya. diri. Manjur, tuaan itu centong. Yuk Ibu ambil. Ambil. Ayo diri, ambil Bapak. Bu, ya Bu. Salaman sama Sini. Pak Kiai. Ayo Bapak sini. Kiai. Jangan takut digigit Bu. Ya. Pak Kiai nggak 3-3. gigit, paling cuma Oh, iya. ngambung. Ya. Ya, Makasih, salaman. ya. Ya, Makasih. ya, jalan. Pasti ya. kabul, pasti kabul. Sini, lah sini. Ya. Yo, satu lagi. Satu lagi. Belum ada sejarah Kiai ngasih uang Ngasih bibit. uang bibit, nah ya. Menang Oh, ya. banyak dia. Ya. Yo, sama-sama pasti kabul. Kabul Bu, ya. Uang bibitnya harus gratis ya, Ya. nggak usah. Ya, yo Ibu nomor 3. Ya. Pasti kabul, ya. Ya. Kabul ya Mbak. Pasti Centongnya kabul. gratis Bu. Centong gratis, duit gratis, uang bibit gratis. Semua di sini banyak gratis, nggak ada yang Nanti namanya makan sotomi gratis, gratis ya. ya. Sotomi. Ibu wajib gratis. makan sotomi. Ibu wajib. Lo kok yang cium tangan Pak Kiai? Mertua. Oh, mertua. Mertua. Oh, mertua. Mertua. Pantesan gue bilang kok Pak ini- Kiai cium tangan sama tamu saya. Pak Haji, Pak Haji miri nih Pak Haji. Iya. Oh, ibu kandung. Pantesan lo cium tangan sama ibu kandung. Iya. Iya. Ayo. Ya. Ayo. Pasti Iya. kabul, pasti kabul. Ya, Bu, makasih Bu, kabul Bu. Ya, terkabul ya. 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 Yuk, terima kasih buat teman-teman. Sampai ketemu lagi besok, Besok malam, malam. Minggu malam. Jangan lupa besok Minggu pagi jam 7 kita ada acara ijab kabul di kolam renang. Langsung yang mimpin ditemenin langsung sama Haji Marco. Jadi Bapak dan Ibu dari RDAE naik odong-odong menuju kolam renang. Nanti sampai di kolam renang langsung ibu-ibu, bapak-bapak diceburin di kolam renang. Satu persatu. Nanti Haji Marco yang bantu ijab. Kalau Haji Marco bisa cair 460 miliar, ibu dan bapak harus cair 10 miliar. Jadi besok yang mandu ijab kabulnya langsung Haji Marco didampingi sama pelawak Pak Ginanjar pelawak sama Pak Ustadz Dudung Dadang Mubarok. Jadi besok ada 3 orang yang mandu ijab di dalam kolam renang. Ada Haji Marco yang gendong anak yatim, pelawak Ginanjar yang gendong ibu yatim, sama Ustadz Dadang Mubarok yang nepok-nepok ibu yatim. Bohong nggak manjur. Oke? Paksain jam 7 pagi kita udah sampai di kolam renang. Paksain, karena yang mandu langsung Haji Marco. Jadi Haji Marco nanti yang mandu. Kalau Haji Marco bisa cair 460, Bapak dan Ibu yang hadir pasti cair 10 miliar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.